Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk memutar lagi video pembelajaran, di mana alhamdulillah sekarang kita sudah masuk pada pembelajaran keempat, tema 1, subtema 1 di kelas 5 ya. Sebelum Bapak mulai ke pemutaran video pembelajaran kali ini, Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian, buku paket yang telah Bapak berikan juga. Simak videonya dengan baik dan tulislah segala hal yang menurut kalian penting. Kali ini juga kalian siapkan pensil penghapus dan penggaris. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita masih belajar nih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, di sini ada denah kandang kelinci. Nah, kalian perhatikan denah tersebut ya. Ada tempat pakan dan minum, lalu ada untuk kelinci indukan A, lalu ada indukan B, lalu ada indukan C, lalu ada tempat pembuangan kotoran, lalu ada kandang pembesaran, ada kandang untuk pejantan, lalu di sini ada tempat pakan dan minum, lalu ada penampungan air seni dan penampungan kotoran. Ini adalah denah kandang kelinci. Adik-adik, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi ini sangat rapi adik-adik. Nah, dengan demikian setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah tersebut. Tahukah kamu apa itu denah adik-adik? Nah, denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membaca tentang Edo ya, yang membantu Pak Rudi mengumpulkan air seni kelinci ya. Pak Rudi ini merupakan seorang peternak kelinci sekaligus pencinta kelinci juga ya, yang ternyata sangat telaten bahkan memikirkan segala sesuatu demi kelancaran peternakannya, demi kenyamanan ternaknya, dan demi kebaikan serta kesehatan si ternaknya ini. Di video tadi juga dijelaskan ya tentang denah. Nah, Pak Rudi ini sebelum membuat kandang kelinci itu ternyata dia membuat denahnya terlebih dahulu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan denah? Nah, denah itu merupakan gambaran kecil ya. Gambaran kecil dari sebuah tempat yang ditempati oleh kelinci dalam cerita tadi. Denah kelinci Pak Edo itu seperti ini. Di kandang kelincinya itu ada tempat untuk indukan A, ada tempat untuk indukan B ya, dan ada juga tempat untuk indukan C. Jadi kelinci-kelincinya ini tidak tercampur. Di sini juga tersedia kandang pembesaran. Kandang pembesaran ini digunakan oleh Pak Rudi untuk membesarkan ternaknya. Berarti untuk kelinci yang masih kecil, agar si kelinci yang kecil ini tidak terganggu ya, tidak terganggu, tidak terinjak oleh kelinci-kelinci yang sudah besar. Dan makanannya pun juga teratur. Kalau misalnya kita satukan dengan kelinci yang besar, mungkin kelinci yang kecil ini tidak akan kebagian makanannya, minumannya mungkin akan keburu habis oleh kelinci yang besar. Nah, di sini juga ada tempat pejantan. Pak Rudi juga membuat denah tempat pembuangan kotoran. Nah, jadi sehingga tempat tinggal si kelinci dan kotoran itu tidak tercampur, agar kelincinya bersih, kandangnya juga tidak bau dan mudah untuk dibersihkan ya. Dari penampungan kotoran ini ya,
termasuk air seninya ini dibuat saluran, sehingga nanti akan ada tempat penampungan dari kotoran dan air seni kelinci. Saat ini Bapak juga sudah membuat contoh denah dari sebuah rumah. Di rumah ini terdiri dari ruang tamu, ada kamar tamu, ada kamar 1, kamar 2 ya, ada ruang keluarga, ruang makan, gudang, dapur, ada halaman, dan juga ada WC atau bak mandi. Tugas kalian, coba kalian dibuat denah dari rumah kalian sendiri. Kalian buat denahnya sebagus mungkin di buku gambar. Apabila perlu silahkan kalian warnai. Kalian boleh bertanya atau meminta bantuan kepada orang tua, pada kakak atau siapapun yang ada di rumah. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Jadi kalau yang paling kecil itu denah, lalu atasnya itu peta adik-adik. Nah, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, adik-adik perhatikan peta Indonesia berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui nih luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta yang ada. Nah, dengan peta ini kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Kalian ketahui bahwa Indonesia itu terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Ya, di sini pulau yang besar itu ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, lalu ada Jawa. Nah, di sini pulau-pulau kecil di Indonesia itu sangat amat banyak. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya untuk kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, kita akan pelajari bersama-sama pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau yang pertama adalah Pulau Jawa yang akan kita pelajari. Bagaimana kondisi geografisnya? Jadi Pulau Jawa ini merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia adik-adik. Nah, batas-batas Pulau Jawa bagian utara itu ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan Timur. Pulau Kalimantan, sedangkan di sisi timurnya itu ada Selat Bali dan Pulau Bali. Di bagian selatannya ada Samudra Hindia dan Kepulauan Cocos ya atau Australia. Di bagian barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Yang ketiga adalah nama pantai yang ada di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini memiliki banyak pantai adik-adik. Ada Pantai Pangandaran di Jawa Barat, ada Pantai Carita di Banten, Pantai Anyer di Banten, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nama laut di sekitaran Pulau Jawa yaitu ada Laut Jawa, ada Samudra Indonesia, dan ada Selat Sunda. Nama dataran rendah di Pulau Jawa. Nah, dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun ya. Itu adalah dataran rendah di Pulau Jawa. Nama gunung yang ada di Pulau Jawa itu banyak sekali. Ada Gunung Ceremai di Jawa Barat, Gunung Papandayan, lalu ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing di Jawa Tengah, ada Gunung Lawu, Gunung Ijen ya. Di Jawa Timur juga ada. Nah, di Jawa ini banyak sekali gunung-gunung, bahkan gunung berapi pun masih ada yang aktif. Lalu pulau yang kedua yang kita pelajari adalah Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini merupakan pulau terluas kelima di dunia. Batas-batas Pulau Sumatera itu di sebelah barat ada Samudra Hindia. Jadi sebelah barat sini ada Samudra Hindia. Lalu di sebelah timurnya ada Selat Karimata. Lalu di sebelah selatannya juga ada Samudra Hindia. Di sebelah utara itu ada Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. Nah, ini perbatasan dari Pulau Sumatera. Nah, nama pantai di Pulau Sumatera ini ada Pantai Iboa, Aceh,
ada pantai Sorake, Pulau Nias ya di Pulau Nias Sumatera Utara, ada pantai Trikora di Kepulauan Riau, ada pantai Pasir Putih di Lampung, ada pantai Tanjung Tinggi di Kepulauan Belitung dan lain sebagainya. Nah, nama laut di Sumatera nih, ada Laut Indonesia, ada Selat Bangka, dan ada Selat Malaka. Nah, dataran rendah di Sumatera ini bagian timur itu ada sebagian besarnya berupa hutan dan rawa. Nah, ini merupakan dataran rendah yang sangat luas. Dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Melaboh dan Singkil. Lalu di Sumatera ini banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, ada Talang, ada Sinabung ya. Nah, ini adalah gunung-gunung berapi yang aktif di Pulau Sumatera. Sekarang kita lihat kondisi geografis pulau yang ketiga yaitu Kalimantan. Nah, yang Kalimantan ini merupakan pulau terluas kedua di Indonesia dengan luas sekitar 785.000 km persegi. Nah, di sini batas dari Pulau Kalimantan itu sebelah barat ada Selat Karimata, sebelah timurnya ada Selat Makassar, sebelah selatan itu ada Laut Jawa, lalu sebelah utaranya ya yang atas ini ada perbatasannya dengan negara Malaysia. Nah, pantai yang ada di Kalimantan ini ada Pantai Amal Tarakan, lalu ada Pantai Mangkupadi, Pantai Sungai Taiwan atau Sute, ada Pantai Batu Lamampu, Pantai Kayu Angin dan lain sebagainya. Nah, nama laut di sekitaran Kalimantan ada Selat Makassar dan Laut Cina Selatan. Nah, dataran rendah di Kalimantan ini ada dataran rendah Kapuas ya, ada Pegunungan Muler ya, ada Pegunungan Meratus, lalu ada dataran rendah Sungai Mahakam di sebelah timur. Sedangkan nama gunung di Kalimantan contohnya ada Gunung Palung, ada Gunung Bukit Raya, Gunung Liangpran, lalu ada Gunung Halau-Halau. Itu di Kalimantan gunung-gunung yang masih ada ya saat ini. Lalu di sini pulau berikutnya ada Sulawesi. Nah, kalau di peta itu hurufnya seperti huruf K ya, pulaunya itu seperti huruf K. Nah, di sini Pulau Sulawesi ini merupakan pulau terbesar keempat setelah Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Nah, batas dari Pulau Sulawesi ini sebelah barat itu adalah Selat Makassar, lalu sebelah timur itu ada Pulau Halmahera dan Laut Arafuru, sebelah selatan itu ada Laut Bali dan Laut Jawa, sebelah utara ada Laut Filipina. Itu perbatasannya. Dataran rendahnya yang ada di Sulawesi itu ada di Sulawesi Selatan ya, di pesisir pantai ada Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, Polmas dan lain sebagainya. Nah, di sini nama laut di Sulawesi ini adalah Selat Makassar, lalu ada Laut Flores, ada Laut Banda. Nama pantai di Sulawesi ini ada Taman Nasional Wakatobi, Pantai Nirwana, Pantai Lakeba, Pantai Kamali, dan Pantai Walengkabula. Ya, di sini nama pantainya masih banyak lagi. Lalu di Sulawesi ini terdapat 41 gunung, diantaranya ada Gunung Ambang, Gunung Bolang, ya, Gunung Awu, lalu ada Gunung Bawah Karaeng, ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Lalu berikutnya ada Pulau Papua. Nah, di sini ya Pulau Papua ini berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, luas wilayah Pulau Papua ini sekitar 890.000 km persegi. Selain itu, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark. Nah, batas Pulau Papua ini sebelah barat itu ada Laut Arafuru dan Laut Banda yang berbatasan dengan Sulawesi tadi. Lalu sebelah timur ada negara Papua Nugini. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Filipina. Nah, nama pantainya di sini banyak adik-adik ya. Ada pantai Teluk Triton, lalu ada Pulau Venu, pantai Pulau Venu, ada pantai Yenbeba, pantai Bakaro, dan lain sebagainya. Nah, nama laut di Pulau Papua ini ada Laut Arafuru, ada Samudra Pasifik Selatan,
Selatan, lalu ada Teluk Cendrawasih. Daerah dataran rendahnya itu ada di bagian pesisir selatan. Nah, lalu ada dataran rendah pesisir Arafuru, lalu ada pesisir Transfly, dataran rendah pesisir Teluk Papua, dan lain sebagainya. Nah, nama-nama gunung yang ada di Papua ini adalah Gunung Puncak Jaya. Nah, ini sangat terkenal sekali. Nah, lalu ada Gunung Puncak Trikora ya. Lalu ada Gunung Puncak Hindenburg, ada Gunung Dom, ada Gunung Dera Baru, ada Gunung Yamin. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah kondisi Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, Nusa Tenggara ini ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat. Nah, luasnya dari Pulau Sumbawa ini sekitar 15.000 km persegi, sehingga luasnya itu hampir 75% dari luas provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, batas-batas Nusa Tenggara ini adalah sebelah utara itu ada Laut Flores. Sebelah barat itu ada Laut Timur, sebelah selatan itu ada Samudra Hindia, dan sebelah timur itu ada Laut Bali. Nama-nama pantainya ada Pantai Selong Belana, Pantai Seger, Pantai Gili Meno. Nah, ini yang terkenal Pantai Senggigi, lalu ada Pantai Pulau Kenawi dan Pantai Pulau Moyo. Nah, berikutnya nama lautnya ada Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, Laut Bali, dan ada Samudra Hindia. Dataran rendahnya itu kebanyakan terdapat di daerah pantai di sekeliling teluk dan lembah-lembah, yaitu seperti Lombok, Sumbawa, dan Flores, karena itu berada di dataran rendah dekat dengan pantai. Nah, nama gunungnya ada ini nih, ada Gunung Iliboleng, ada Gunung Inierie, ada Gunung Kelimutu, Gunung Batu Utara, dan lain sebagainya. Ini kondisi geografis dari Kepulauan Nusa Tenggara. Denah kandang kelinci, denah rumah merupakan contoh kecil dari denah ya. Nah, apakah itu artinya ada denah yang berukuran besar? Ada ya. Denah berukuran besar itu contohnya adalah peta. Nah, di sini di halaman 32 kalian diminta untuk mengamati. Bapak akan bacakan tugasnya ya. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, jadi kita buka kembali buku pelajaran di halaman 27. Nah, di situ kalian bisa melihat peta kondisi geografis negara Indonesia. Pulau-pulau yang harus kalian amati cukup pulau-pulau yang besarnya saja ya. Di antaranya ada Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Maluku, kemudian yang terakhir Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sambil kalian mengamati peta yang tadi di halaman 27, kalian simak kembali pembahasan tentang kondisi geografis pulau di Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan dalam video. Di halaman 32, nah ini seharusnya kalian yang mengisi ya. Kalian harus mencari informasi baik di perpustakaan, di buku-buku IPS, buku geografi, atau di internet. Namun karena tadi sudah dibahas dalam video, kalian cukup meringkasnya saja. Untuk cara penulisannya yaitu sama seperti pada buku ya. Halaman 32 ini tentang kondisi geografis Pulau Jawa. Kemudian yang terakhir di halaman 35 yaitu kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dengan baik ya.
boleh berdiskusi dengan teman ataupun orang tua. Apabila kalian menemukan kesulitan, silahkan kalian bertanya kepada Bapak melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.